Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amirul Jacksono dengan NPM 2434013 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas PGRI Semarang. Nah, pada video kali ini saya bakal menjelaskan tentang proyek UAS mata kuliah IoT, yaitu tentang pembuatan sistem sumber hidroponik IoT system. Apa itu sih hydroponic IoT system? Nah, hydroponic IoT system itu sebuah sistem pertanian hidroponik pintar yang menggunakan ESP32 sebagai microcontroller pusat. Jadi, teknologi ini menggunakan ESP32 sebagai otak utamanya. Komunikasikan dengan sensor-sensor akuator untuk memonitor dan mengatur kondisi lingkungan serta nutrisi tanaman secara otomatis. Jadi, sistem ini mampu menjalankan sensor-sensor lainnya yang nantinya akan dikirimkan ke dashboard Blink yang dapat dimonitor oleh petani hidroponik. Nah, langsung saja ke komponen apa aja yang digunakan, yaitu pertama ada controllernya. Di sini udah saya tulis ada ESP32 sebagai microcontrollernya. Selanjutnya ke sensornya, ada DHT22 sebagai sensor suhu, terus ultrasonic sensor atau HCSR04 sebagai sensor jarak yang nantinya dibuat untuk mengukur ketinggian air pada drum. Terus ada LDR sensor, yaitu sensor cahaya. Selanjutnya ada potensiometer sebagai simulasi pH air, karena di dalam simulasi kita menggunakan website Walkway. Di Walkway tidak ada modul untuk mengukur pH tanah. Nah, kita alternatif menggunakan potensiometer. Dan selanjutnya ada relay untuk saklar komponen-komponen lainnya. Oke, selanjutnya ke wiring diagram. Jadi semua komponen tadi yang kita sebutkan kayak SP, terus sensor-sensor yang lainnya kita sambungkan ke pusatnya. Jadi bisa dilihat di gambar ini, ada yang namanya wiring diagram. Jadi di ini, di ini namanya kita simulasikan sebagai ESP32-nya atau microcontroller-nya. Semua ini dan di bawahnya seterusnya itu sebagai sensor. Nah, setiap sensor itu mempunyai pin-pinnya masing-masing. Jadi wiring diagramnya sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu kita pakai DHT22. Nah, DHT22 itu memiliki 3 pin, yaitu ada ground, VCC, dan data. Nah, untuk ground itu kita sambungkan pinnya kepada ground ESP32, terus VCC ke 3,3 volt dan data ke GPIO 15. Nah, untuk sensor-sensor lainnya juga mengikuti seperti tadi, cuma ada pin-pin yang harus kita sesuaikan kayak HCSR04, ground ke ground, VCC ke 3,3 volt, terus pin trig dan echo. Nah, pin trig itu kita hubungkan ke GPIO 5, terus echo kita hubungkan ke GPIO 18. Selanjutnya ke potensiometer, seperti tadi ground ke ground, VCC ke 3,3 volt, terus di potensiometer itu ada satu pin lagi tambahan sebagai pembaca data, yaitu SIG. Nah, SIG itu kita sambungkan ke pin GPIO 35. Terus ada LDR modul sebagai intensitas cahaya seperti biasa, ground ke ground, terus VCC ke 3,3 volt. Nah, pada LDR modul ada pin yang namanya AO. Nah, pin AO itu kita sambungkan ke GPIO 34 pada microcontroller. Nah, selanjutnya pada relay. Relay kita ada 3 pin di sini. Ada VCC seperti biasa sama ground, dan terakhir ada in untuk ESP32 memberikan perintah ke relay untuk menyalakan saklar atau tidak, yaitu ke pin GPIO 23. Nah, nanti pada relay ini switch-nya di bagian belakang relay itu biasanya ada lubang lagi untuk kita sambungkan ke perangkat elektronik lainnya seperti kipas atau lampu. Nah, kalau di sini kita kebutuhannya menggunakan water pump. Ya, selanjutnya kita akan langsung ke simulasi. Nah, untuk simulasinya di sini saya menggunakan Walkme sebagai media untuk merangkai rangkaian microcontroller-nya, terus dashboard untuk petaninya itu saya menggunakan Blink. Di sini saya sudah membuat dashboard untuk nanti Pak petani memonitor semua parameter yang dibutuhkan. Di Walkme saya menggunakan sensor-sensor yang sudah saya sebutkan tadi, seperti di sini ada HCSR04, PHT22, potensiometer, LDR sensor, sama relay. Nah, untuk lampu ini kita disimulasikan sebagai nanti water pump. Jika di dashboard-nya nanti kita tekan on, maka relaynya akan menyalakan lampu ini. Jika lampu ini menyala, berarti artinya water pump-nya itu menyala. Oke, selanjutnya kita langsung ke simulasi saja, langsung dijalankan. Pertama kita langsung run saja perangkatnya. Selanjutnya kita tunggu sampai perangkatnya ini terkoneksi ke WiFi. Oke, WiFi-nya sudah terkoneksi, kita lanjut ke dashboard Blink-nya. Nah, bisa kita lihat di sini status di hydroponic IoT itu online. Kalau kita matikan
programnya tadi, maka statusnya akan offline. Nah, kalau online berarti udah siap digunakan. Nah, jadi kita akan mengecek apakah sistem ini berjalan dengan semestinya atau enggak sih. Nah, kita bisa langsung lihat di sini di dashboard sebelah kiri layar itu menampilkan ada tab suhu, tab kelembapan, tab kapasitas air, tab pH air, dan tab intensitas cahaya, dan yang terakhir ada tab pompa air. Nah, kita akan melakukan simulasi yang pertama, yaitu kita mau menyalakan pompa air. Nah, jika kita tekan pompa airnya, maka relay yang ada di walkway tadi itu bakal menyala. Jadi kita coba. Nah, ini bakal menyala. Bisa dilihat lampu birunya menyala. Di relaynya juga ada lampu yang menyala di LED 1. Jadi artinya pompa air itu memberikan perintah ke relay untuk menyalakan. Nah, jika dimatikan juga mati, nyalakan lagi, nyala. Bisa dilihat ya di layar. Selanjutnya ke sensor-sensor lainnya, kita lanjut ke sensor suhu. Sensor suhu menggunakan DHT22. Jadi apabila di lingkungan itu suhunya menjadi lebih tinggi, menjadi 32 derajat mungkin, 32 derajat dengan humidity-nya 30 ya 30%. Kita coba. Nah, di dashboard juga akan berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya gitu. Jadi coba lagi ke temperaturnya menjadi lebih dingin, 24 derajat. Nah, nanti bakal berubah juga. Oke, selanjutnya ke kapasitas air. Nah, pada kapasitas air itu kita menggunakan HCSR 04. Nah, di sini udah tertulis kalau kapasitas air dalam drum itu ada 1 cm, tapi kalau 1 cm itu full. 1 meter itu berisi air semua full gitu. Nah, seumpama airnya terus mengalir terus berkurang di sebuah tanaman. Jadi kan airnya berkurang. Kita jadikan ke 74 cm. Nah, nanti di dashboard-nya ini kayak tadi bakal otomatis update gitu. Jadi 74 cm seperti pada gambar di dashboard-nya ini. 74 cm. Nah, seumpama kita turunin lagi, nah nanti bakal berubah lagi menjadi 54 cm gitu. Nah, bisa dilihat ke dashboard-nya itu berubah jadi 54,1 cm. Nah, untuk pH air bagaimana? Nah, pH air itu kita simulasikan menggunakan potensiometer. Potensiometernya kita setting mentok ke paling kanan, jadi dia bakal ke 14. Nah, keasamannya itu bakal terlalu asam gitu. Sama basah ya, kebalik mungkin nih. Nah, kalau potensiometernya kita setting ke tengah-tengah, maka pH-nya akan netral, gitu. Nah, selanjutnya ke selanjutnya ke intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini gunanya untuk mengetahui seberapa banyaknya cahaya yang diterima oleh tanaman gitu. Jadi kalau seumpama di sini luxnya saya tambahkan, maka cahayanya akan menambah, cahayanya akan sangat panas, intensitasnya akan sangat panas gitu. Nah, bisa dilihat ke dashboard-nya, intensitasnya semakin naik, semakin ke merah, ke angka 423. Jadi seumpama petani melihat kondisi seperti ini, jadi mereka bisa bertindak lebih cepat gitu, bertindak untuk menambahkan yang namanya sunshade atau tabir cahaya greenhouse gitu, untuk melindungi tanamannya dari paparan sinar matahari berlebih, seperti itu. Seumpama cahayanya berkurang, maka ya di dashboard-nya juga bakal turun tuh. Bisa dilihat di sini, nah dia bakal turun, begitu. Nah, jadi kesimpulannya dengan menggunakan alat IoT ini, nantinya tumbuhan-tumbuhan yang dirawat pada sistem ini akan lebih optimal karena Pak petani bisa melakukan tindakan lebih cepat karena bisa mengetahui keadaan lingkungannya dengan lebih detail dengan menggunakan sistem IoT ini. Nah, baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari sistem ini, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Nanti kodenya saya push ke GitHub saya, bisa teman-teman hop untuk menambahkan fitur-fitur lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.